Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oras. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita boleh bersekutu kembali di ibadah minggu di pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita menyapa kita semuanya, yaitu dari kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat 38 sampai ayat yang ke-48. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya kira mungkin ada sebagian dari kita yang sudah mengetahui, karena sudah ada juga yang pernah menyampaikan. BPS telah mengeluarkan rilis bahwa suku Batak merupakan peringkat pertama persentase suku tertinggi yang banyak sarjananya. Peringkat pertama orang Batak, persentase suku tertinggi yang banyak sarjananya. 18 BPS mengeluarkan 18,02%, diikuti suku yang lain. Artinya 18,02% dari orang Batak itu sarjana. Ini menunjukkan bahwa orang Batak begitu menghargai pendidikan.
Tentu ini tidak terlepas dari filosofi orang Batak yang begitu menghargai anak-anaknya, yang begitu menghargai keturunannya. Dengan slogannya, anak kokido hamoraun diau. Anakku adalah harta yang paling berharga. Bagaimanapun anakku harus mendapatkan yang terbaik di dalam kehidupannya. Seperti lagunya itu ya. Mungkin sebagian kita pernah menyanyikannya ataupun sudah tahu lagunya itu. Anak kokido hamoraun diau. Liriknya itu ada yang mengatakan, tidak perlu bagiku mempunyai perhiasan, tidak perlu punya jam tangan, asal aku bisa menyekolahkan anakku. Ini yang sangat luar biasa dari dalam diri orang Batak. Dia punya visi, dia punya misi untuk kemajuan kehidupan, untuk masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan keturunannya. Jadi orang Batak itu luar biasa, Mang Inang, Bapak Ibu. Dia punya visi, dia punya misi. Bagaimana kehidupan ini supaya lebih baik lagi? Bagaimana hidupnya lebih baik lagi, terutama anak-anaknya, karena anak kokido hamoraun diau. Harta yang paling berharga itu adalah anaknya itu. Jadi orang Batak itu seperti itu. Tidak mempersoalkan hal-hal yang tak penting. Tidak mempersoalkan orang lain, tetapi dia mempunyai visi dan misi untuk kemajuan kehidupannya. Itu nama bain halak Bataki jago. Ini yang harus tetap kita pertahankan. Dan sikap seperti itulah yang membuat orang Batak itu menjadi orang yang pintar. Sikap seperti itulah yang membuat orang Batak itu hebat. Yang membuat orang Batak itu mempunyai karakter. Dan membuat orang Batak itu maju sebagaimana saat ini adanya. Selain dalam hal pendidikan, Bapak Ibu, banyak kelebihan yang dimiliki oleh suku ataupun orang Batak yang harus tetap kita jaga, yang harus tetap kita pertahankan. Si banyak. Apa itu? Yang dimiliki orang Batak, sikapnya, karakternya, berani. Orang Batak itu berani, siap ambil resiko. Tetapi tentu saja dia sudah ada kalkulasinya atau hitung-hitungan. Kan tadi kan dia orang yang pintar. Bukan berani tanpa ada kalkulasi. Ini salah satu kelebihan orang Batak juga. Dia berani, tentu saja dia punya kalkulasi dengan kepintarannya itu. Dia menjadi orang yang gigih. Karakter orang Batak itu gigih berjuang, tidak gampang menyerah. Pekerja keras, tidak gampang lemas-lemas, tidak gampang letoy, tidak manja-manja. Orang Batak itu orang yang gigih berjuang, orang yang tegas. Tidak mencela-mencela. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan di sini katanya, di sana dikatakannya tidak.
tidak manis-manis, tidak manis ya dikatakan manis. Kalau manis katakan manis, kalau pahit katakan pahit. Jangan di sini manis, di sana pahit. Kalau pahit katakan pahit, kalau manis katakan manis. Kepribadian orang Batak yang seperti itulah yang membuat orang Batak itu survive. Bisa bertahan dimanapun. Karena memang pada dasarnya manusia senang yang seperti itu. Karena seperti itu karakter orang Batak itu. Dia berani, dia pekerja keras, apa tadi, gigih berjuang, dia tegas apa adanya. Ini yang membuat orang Batak itu bisa bertahan dimanapun. Orang menjadi welcome, orang menjadi terima kepada dia. Karena pada dasarnya orang senang yang seperti itu. Lihat orang Batak di mana-mana ada. Enggak seperti mungkin suku yang lain harus ngelompok-kelompok, ya, harus ngumpul-ngumpul. Tapi orang Batak sendiri pun jadi main. Dan dia diterima. Karena apa? Karena mempunyai karakter yang positif seperti itu. Itu yang membuat orang Batak itu survive, bisa bertahan dimanapun. Karena memang seperti itu pada dasarnya. Manusia senang yang seperti itu, apa adanya, tidak perlu ada sandiwara. Suaranya kuat-kuat katanya orang Batak, bicara apa adanya. Tidak perlu dipoles-poles, tidak perlu dilembut-lembutkan. Dan itu sebabnya ada filosofi orang Batak yang mengatakan risi-risi hatani jolma, lamut-lamut hatani begu. Risi-risi hatani jolma, lamut-lamut hatani begu. Kasar-kasar memang ngomongan manusia itu. Tetapi memang itulah apa adanya yang terbaik. Karena itu saya mau katakan kepada kita semua, mari kita pertahankan yang menjadi jati diri kita. Kelebihan kita sebagai orang Batak yang pintar itu, yang bekerja keras itu, yang tegas itu, yang berani itu. Terutama saya mau sampaikan kepada generasi-generasi muda, anak-anak muda di sini. Remaja Naposo Bulung, banggalah dirimu sebagai orang Batak yang mempunyai adat budaya, karakter dan kepribadian yang sangat luar biasa. Banggalah jadi orang Batak dan hidupilah kebiasaan orang Batak itu. Mau belajar bahasa Batak. Saya juga sendiri awalnya sampai sekarang terus belajar bahasa Batak. Gak mungkin bisa langsung mantap. Mau makanan orang Batak. Ya. Ini anak-anak muda ini suka nggak makanan orang Batak? Suka nggak saksang? Itu makanan yang paling enak. Panggang paling enak itu. Jangan pentol-pentolan itu, bakso-baksoan itu. Makan makanan orang Batak, cintai orang Batak. Itu yang membuat orang Batak itu menjadi hebat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kalau orang Batak bilang alai, selain banyaknya kelebihan orang Batak itu, tetapi juga ada kekurangannya. Ada satu kekurangan orang Batak itu, intelektualnya tadi oke, spiritual orang Batak juga oke, tapi ada juga satu kelemahannya. Apa itu? Emosionalnya yang sering menjadi persoalan. Intelektual oke, spiritual oke. Tapi yang sering menjadi persoalan adalah spirit
emosionalnya yang sering menjadi persoalan, egonya yang sangat tinggi. Gampang emosi, gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati. Gak terima aku, sakit hatiku, tak mau ku maafkan dia. Bukan hanya Amang Inang aja, yang lain juga kayak gitu tuh ya. Itu sebabnya kita melihat walaupun dia pintar tapi dia gampang marah-marah. Itu sebabnya ada terjadi rajin gereja tapi gampang emosian. Dan itu sebabnya ada terjadi di gereja ribut-ribut. Karena apa? Kurang bisa mengendalikan diri, kurang bisa menguasai ataupun emosional questionnya yang kurang baik. Orang yang rajin gereja pasti spiritualnya bagus. Orang Batak ya pada umumnya pintar. Ini salah satu yang membuat orang Batak itu karena kurang emotional questionnya itu tadi, ini yang membuat orang Batak itu tensinya tinggi-tinggi. Selain karena banyak tadi makan daging, saksang itu tadi. Selain banyak makan saksang, makan daging, ditambah lagi emosional questionnya kurang baik, sering menjadi persoalan. Kan gitu. Gampang emosi. Ada yang tidak suka sama dia ya kan. Dengar suara keretanya aja sudah naik tensinya. Masih jauh keretanya, udah naik tensinya. Nggak ada salahnya ya, kurang baik dia berhubungan lewat ya binatang peliharaan, panangga, anjing yang tidak disukainya dilemparnya ya kan, bukan ada salahnya itu ya. Padahal bukan ada, mana ngerti dia itu kan. Ini contoh, ini realita Mang Inang. Tetapi ini yang mau diingatkan oleh firman Tuhan kita pada saat ini. Sebagaimana topik minggu kita, mengasihi musuh. Melalui firman Tuhan kita di sini diajak untuk mau memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Mau mengasihi musuh kita. Sulit, ya pasti sangat sulit, apalagi bagi orang Batak. Itu sebabnya ada yang bilang makanya dalam orang Batak itu tidak ada kata maaf katanya, ya katanya kayak gitu. Ini yang paling sulit. Tetapi inilah yang mau diajak oleh firman Tuhan kita di sini. Pastinya sangat sulit. Tetapi sebagaimana tadi dikatakan di ayat yang 48 itu ayat yang terakhir, sempurnalah engkau. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita diajak untuk menjadi sempurna. Diajak untuk menjadi sempurna. Tidak ada yang sempurna, tetapi kita diajak untuk berbuat menuju kesempurnaan itu. Sebagaimana Bapa yang di surga adalah sempurna. Sulit, sangat susah. Tetapi diajak melalui firman Tuhan kita ini di sini, Amang Inang, Bapak Ibu semuanya, supaya kita mengarah menuju ke sana seperti Bapa kita yang adalah sempurna. Dan kita harus mau mengampuni. Kenapa kita harus penuh kasih dan mau mengampuni? Ya karena itu yang kita imani sebagai orang Kristen.
Karena Tuhan mau mengampuni kita. Sehingga kita harus juga mau mengampuni sesama kita. Dan itu yang terus kita doakan. Sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan hanya slogan saja. Jangan hanya ucapan kita. Ucapan yang berlalu begitu saja. Tetapi memang haruslah kita hidupi. Kita mau mengampuni sesama kita. Sebagaimana Tuhan yang sudah mengampuni kita. Memberikan keselamatan kepada kita. Kalau sudah ini terjadi Bapak Ibu. Ini akan berbuahkan kebaikan. Ini akan berbuahkan kedamaian di dalam kehidupan kita. Kalau sudah kita mau mengampuni. Yang akan menghadirkan, berbuahkan kebaikan, berbuahkan kedamaian. Ini yang harus kita lakukan. Karena buahnya baik, buahnya untuk kedamaian, buahnya untuk kebaikan. Segala sesuatu lihat dari buahnya. Kalau dia berbuah mangga, bagaimanapun itu pasti pohon mangga. Kalau dia berbuah semangka, bagaimanapun itu pasti pohon semangka. Kalau dia berbuah kebaikan, kedamaian, itu pasti pohon kebaikan dan kedamaian. Kita bisa melihat dari buahnya Bapak Ibu. Dan ini yang harus kita hadirkan. Kebaikan, kedamaian. Di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak itu. Ini bagian dari khotbah di bukit Bapak Ibu. Pasal 5 sampai pasal 7. Kalau kita merujuk, Yesus memberi makan 5.000 orang. Demikianlah banyaknya orang yang mendengarkan khotbahnya itu. Mengajak orang untuk mau mengampuni, membawa pembaharuan Tuhan Yesus kepada mereka semua. Sebagaimana firman Tuhan kita tadi mengatakan, engkau telah mendengar firman. Artinya itulah yang selama ini mereka terima, inilah yang selama ini mereka pahami. Engkau telah mendengarkan firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi, hukum pembalasan. Itulah yang mereka ketahui selama ini. Engkau telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Inilah pemahaman yang mereka ketahui selama ini. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah sesama manusia, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka. Yesus membawa pembaharuan kepada kehidupan dunia ini. Itu sebabnya dikatakan perjanjian baru. Ada yang baru yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pemahaman yang baru yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Meninggalkan pemahaman-pemahaman yang lama supaya kita hidup di dalam kasih. Ini yang harus kita lakukan. Begitu juga di dalam tahun transformasi ini. Kita semakin diperbaharui sebagaimana yang Tuhan Yesus hadir ke tengah-tengah dunia ini untuk pembaharuan kehidupan kita. Mari kita bertransformasi untuk lebih hidup di dalam kasih, lebih hidup untuk mau mengampuni, lebih berhikmat, lebih tenang. Mari kita bertransformasi. Transformasi dalam hal intelektual, transformasi di dalam spiritual, transformasi di dalam emosional. Itu juga kita mengarah kepada hal yang lebih baik lagi. Pembaharuan hal yang lebih baik lagi untuk diri kita. Intelektual, spiritual, emosional. Dan itu semuanya untuk semakin menghadirkan kedamaian kebaikan kita, menghadirkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa.